Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dados menika pembahasan tentang masalah dermawan atau sakhok. Ini sifat yang sangat istimewa dan memang kita harus berusaha untuk mempunyai sifat sakhok menika. Berapa banyak keberuntungan seseorang karena orang ini mempunyai sifat sakhok, loman, luar biasa, keajaiban orang yang loman. Nah, kemudian begini kitab Taisil Khalaq menika dipun dawuhaken. Definisi loman itu apa? Dikatakan huwa badlul mal min ghairi mas'alatin walastihqaqin. Orang memberikan harta atau sesuatu pada orang lain tanpa diminta. Dan memang sebetulnya bukan haknya. Maksudnya begini, bukan haknya itu seperti dia mendapat bantuan, katakan dari pemerintah, itu berarti haknya. Sakhok itu memang timbul dari hati yang dermawan, hati yang kaya, mental kaya. Jadi dia memberi kepada orang lain bukan karena diminta, tapi memang dalam hatinya menika ada keinginan untuk memberi. Terus memang niki mental orang kaya, mental kaya maksudnya, mental kaya. Mental kaya itu melihat apa yang ada di dunia ini itu serba banyak, serba luas. Karena Allah Maha Kaya. Yang dilihat itu Allah Maha Kaya, bukan karena dia ini kemudian berlimpah. Tapi ketika saya memberi, pasti saya akan menerima. Gusti Allah mau sugih. Bukan mental miskin. Kalau mental miskin itu kan mental serba keterbatasan. Pun aku ngekei sakmene, aku kurang sakmene. Jadi walaupun kita itu tidak betul-betul kaya secara finansial, tapi mental kaya itu kita harus punya. Loman, walaupun tidak diminta, kita kalau perlu kita punya kepekaan kepada tetangga-tetangga, pada orang lain. Kata wonge kok uripe kok ora patek pena, golek duit angel. Tanpa kita diminta, kemudian kita sudah memberikan. Ini sakhok, ini betul-betul modal yang penting sekali dalam kehidupan. Sebab apa? Sebab apapun yang kita lakukan itu sebetulnya adalah untuk diri kita sendiri. Man amila sholihan falinafsi. Kalau kita menanam buah mangga, nah nanti panennya juga mangga. Apa yang akan kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita berikan. Karena sebetulnya kita dalam kehidupan sehari-hari ini kita sedang menanam, ya tidak akan kemana-mana, dia akan kembali kepada diri kita sendiri. Terus ketika panjenengan loman, peduli pada orang lain, itu sebenarnya jenengan peduli pada diri sendiri. Iku rumusnya pun ngonten niku. Menawi kita mengambil dalil ayat ya, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Orang berbuat baik walaupun sekecil apapun pasti dia akan mendapat balasannya. Lah menika sifat ingkang sangat istimewa, fadilatun mustahsanatun wa khoslatun mahmudatun. Ini adalah perilaku yang sangat bagus. Kenapa? Di sini dikatakan minirtibatil qulub wajtima'iha. Karena dengan orang saling memberi loman, menika bisa menarik hati. Terus ketika ada benih-benih permusuhan, kemudian
orang saling memberikan hadiah, memberi peduli pada orang lain, maka hati yang sebetulnya itu sudah agak retak itu akan kembali terjalin sebab ada kepedulian. Ini dalam satu sabda Nabi, tahadu tahabu, saling memberikan hadiah maka kalian akan saling mencintai, saling mengasihi. Tahadu tahabu niki resep sing pleng banget nggih. Jadi ketika orang ada keretakan, kemudian dia membangun kebersamaan kalau wau dengan kepedulian, saling memberi, menika akan terjadi irtibatul qulub wajtima'iyah. Apalagi kalau tidak ada benih-benih permusuhan, tidak ada benih-benih keretakan, maka akan semakin orang ini akan semakin rasanya semakin dekat, semakin dekat. Faya'dumul intifa wa ya'umul irtifaq. Maka kemudian manfaatnya ini besar sekali. Besar sekali. Seperti juga yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yu'ti atau aman la yashal faqra. Ini beliau ini kalau sudah memberi, itu pemberiannya betul-betul orang yang tidak takut akan kekurangan, tidak takut akan kefakiran. Dan yang istimewa lagi, menika nggih, ingkang dipun dawuhaken wonten hadis qudsi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, hadza dinun irtadaitu li nafsi la yuslihu ila sahha wa husnul khuluq. Dados kula panjenengan ingkang dipun paring amanah untuk dakwah, mendakwahkan agama, niku kudu dipun barengi, dipun kawal, ngoten nggih, dakwah kita, kemudian mulangi awak dhewe, pokoknya dalam segi ngajak orang nggih, harus dikawal, harus dibarengi dengan dua perkara. Yang pertama sakho, terus nomor kalih akhlaki sing apik. Nggih. Fa akrimuhu bihima mastata'tum. Ketika orang ini mau sukses dalam dakwah, pekerti loro niki atau akhlak napa kala wau, kebiasaan kalih niki harus menyertainya. Yaitu sakho, loman, jadi ustadz, jadi kiai, jadi pemimpin, memang harus punya sifat menika, sakho, nggih, loman. Terutama dengan harta. Dengan hal-hal yang memang nek sakho ini kan lebih kepada materi ini. Dan materi. Yo masalah sedekah ilmu, sedekah tenaga itu ya termasuk, cuman kalau kita bicara sakho menika lebih kepada hal-hal yang sifatnya memang fisik, sifatnya materi. Terus akhlaknya saya. Nah, niki orang yang punya dua sifat menika ketika berdakwah ke satu tempat, mungkin di kampung, di pesantren, dimanapun, dengan berbekal dua menika, memang resep nih, resep saking langsung sayang Allah Subhanahu wa taala, la yuslihuhu illa sakha wa husnul khuluq. Di dakwah menika mengke saged bertambah manjur, bisa mengena kepada hati masyarakat menika kelawan sakha lan husnul khuluq, loman lan akhlak sing sae. Kados ingkang dipun contohaken kalian para wali. Para wali itu menyontohkan kepada kita seperti itu. Loman, ya Allah, gampang bantu wong. Itu dulu Mbah Sunan Ampel ketika dulu beliau kan dakwah pertama ke Jawa itu kan ke Majapahit. Majapahit itu kalau kita runut sejarahnya itu sekarang di Mojokerto. Itu cara ibu kotanya dhisik ning kono, Mojokerto. Pernah ke Mojokerto enggak?
Itu ada peninggalan di kerajaan Majapahit. Nah, beliau kemudian itu ditugasi untuk memperbaiki akhlak para pembesar kerajaan yang dulu itu perilakunya akeh sing menyimpang. Nah, setelah Mbah Sunan Ampel dulu belum digelari Mbah Sunan Ampel ketika di Mojokerto nggih. Itu Sayyid Ali Rahmatullah nggih. Beliau dengan akhlak yang bagus terus mendidik orang-orang pejabat katakan seperti itu nggih. Terus akhirnya berhasil. Nah, kemudian beliau menika dipun paringi tanah teng Surabaya. Teng Ampel Dintan. Ya. Dari perjalanan Mojokerto ke Surabaya itu saya melihat di salah satu buku ceritanipun menika beliau menika banyak mengobati orang. Karena memang ya wali-wali ku wong-wong hebat. Di samping ahli agama juga kadang-kadang niku napa banyak yang menjadi tabib juga. Ya pendekar juga nggih. Jadi ya ulama, ya pendekar, ya tabib, ya pokoknya apa-apa dikuasai. Itu dari mulai Mojokerto sampai Surabaya itu beliau banyak mengobati orang dan kemudian banyak orang tertarik pada Islam. Dan pengobatan beliau itu betul-betul untuk kemaslahatan masyarakat. Bukan karena mengambil keuntungan pribadi, bukan. Tapi memang untuk kemaslahatan. Sakho, husnul khuluq. Ketika ada orang yang memang butuh bantuan, jangan sampai kita itu bakhil untuk membantu. Dengan apapun, ya. Sing iso nganggo duit. Mungkin yang tidak bisa dengan uang nggak bisa, tenaga nggak bisa, dengan doa minimal ndongaaken orang-orang yang memang ketika kesusahan didongaaken. Nah, kok punya kepedulian, nih. Punya kepedulian. Jadi sakok menika cara gampangane nggih punya kepedulian. Iki lagi iki wong iki kok susah lagi apa ditanya. Mergo wong niku ngene kan. Wong niku kadang susah niku macam-macam nggih. Wonten sing susah karena mungkin sakit. Kita kasih motivasi. Ada yang memang susah karena finansial, kita kasih materi. Susah karena mungkin putus cinta. Ya dikai solusi kan ngoten. Golekno judu dan lain-lain. Ini banyak masalah yang sebetulnya kita bisa membantu tenggine masyarakat itu dan itu merupakan tanggung jawab kita sebagai sesama umat manusia secara luas ya, atau sesama orang Islam kalau memang sama-sama Muslim, ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, bahkan ada ukhuwah makhlukiyah ya. Padha-padha makhluk Gusti Allah aman iso peduli karo seekor kucing umpama ya, walaupun ngribeti biasanya awak dhewe mlaku disandungi njaluk mangan ya aja mau dibohno tok, kasih makan katanya ndek dhuwit gitu ku pindang ning barong teng pundi. Jangan hanya untuk diri kita. Masih sampean pamane tuku pindang aku kucing itu bernilai ibadah. Jangan semua itu kembali, walah penting aku penak, Pak. Jangan seperti itu. Kalau bisa itu kita itu supaya orang lain itu bahagia itu bagaimana? Bahkan diri kita sendiri kadang dikorbankan untuk itu. Jangan hanya wis pokoknya apa-apa yang penting aku penak. Ya seperti itu, nggih. Jadi kita itu kalau bisa bagaimana orang lain itu nyaman, bagaimana orang lain bahagia, walaupun kadang-kadang kita dalam proses perjuangan
pengorbanan, gak masalah. Toh nanti kembalinya juga kepada kita. Jadi kalau ada orang itu berbuat untuk orang lain, maka Allah akan membantu dia. Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong, senantiasa menolong seorang hamba yang hamba tersebut menolong saudara. Terus niku nggih, tahok husnul khuluq. Dalam dakwah menika diperlukan husnul khuluq. Akhlak yang bagus. Bukan cuma masalah pinter nggih. Bukan hanya masalah pinter. Apalagi kalau ini pesan guru saya, kalau sampean dakwah di masyarakat itu jangan mengedepankan ilmu, tapi mengedepankan kasih sayang. Ilmu iya, cuman lebih kepada kasih sayang, kepada welas asih. Diketokno sik supaya apa? Supaya masyarakat itu merasa nyaman, merasa diayomi. Orang itu kalau merasa nyaman gitu kan, nanti menerima ilmu itu kan apa ya, enjoy ngoten nggih. Anjen segini wong awam ya kudu dituntun alon-alon. Aja langsung di apa, divonis ngoten nggih. Iki nek ngene iki ora sah. Ngene iki ngene. Ya itu memang ada pembahasan, tapi dalam skala kita berdakwah untuk orang-orang yang masih awam betul nggih dituntun alon-alon. Oh, enten iki memang isane lah kayak ngene, ya mangke ditingkataken. Terus agama menika bagaimana bisa dirasa asik dan memang dibutuhkan, ngoten nggih. Memang dibutuhkan. Yo, Islam itu kan indah, gitu. Keindahan Islam itu sebenarnya harus kita sajikan kepada orang lain. Bahwa Islam itu ngeten loh, Islam itu damai, Islam itu nyaman, Islam itu sejahtera, Islam itu selamat. Islam itu kan isinya kan salam. Sampeyan ketemu kan afsus salam, ya, sebarkan salam. Islam itu indah, jangan ditakut-takuti. Bagaimana kita itu membawakan Islam, membawakan dakwah itu dengan dua bekal tadi nggih menika tahok peduli nggih, peduli. Terus akhlake sae. Akhlake sae niku nek cara santri nggih. Ini juga pesan saya nek sampean pulang itu ora usah ngetok-ngetokno ilmune sampean. Tapi ketokne akhlake sampean, nggih. Kalau berjalan dengan orang lain ketok ana unggah-ungguhe. Ana wong lungguh, ana wong ngadeg aja diliwati ngarepe. Kalau mau lewat belakangnya, yang di depannya. Kalau berbicara yang baik, berok-berok, nggih. Kaya wong nyeluk kancane sak meter ae kaya nyeluk ning segara bantere ra kabrak. Nggih. Didatangi yang baik ditanya. Wong yen duwe sikil nggih, takoki. Dicelak-celuk mungkin nek wong ning kono nek ora. Ya. Akhlaknya harus dikedepankan. Terutama pada orang tua, nggih. Pada orang tua. Jadi Masya Allah kalau umpama ya orang tua itu sudah membekali atau mengeluarkan harta yang banyak untuk mondokno anake, kemudian anak itu dadak diceluk pamane Riko dalem Bu. Loh, jawaban dalem Bu itu sudah menghilangkan beban dalam memberikan nafkah, memberikan apa-apa, hilang semua. Melihat akhlaknya anaknya apik niku Masya Allah, sing ini bunta apa banting tulang peras keringat wis hilang semua. Ketika melihat akhlaknya anaknya bagus itu sudah cukup untuk menjadi obat orang tua. Ngoten nggih. Kalau melihat ya Allah anaknya sergap jamaah. Apalagi kalau mau meramaikan masjid.
Ora kok gosok ning masjid rame ngono ora. Mereka meramaikan masjid ini ya burung adzan, wis teko sik, nyapu-nyapu. Ora mbi nglirak-nglirak anake kiai ora. Memang dari dalam diri sendiri itu ada kepedulian. Kowe nek ora ono sing adzan nggih adzan. Di rumah mau bantu orang tua, masya Allah itu sudah cukup untuk menjadikan hati orang tua itu koyok disiram es, nih. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan hadiah saya yang luar biasa, yaitu punya anak yang akhlaknya bagus. Orang boleh bangga lah dengan hartanya, dengan apanya, tapi najabatul aulad adalah nikmat yang termasuk nikmat terbesar menika ketika punya anak itu di samping dia punya ilmu akhlaknya bagus. Wah itu masya Allah orang tua semua marem banget ketika punya anak itu akhlaknya bagus, masuk ilmune cek ndek ra masalah. Macane Quran kadang tasik gradul-gradul, tapi akhlaknya bagus. Sama orang tua ya latihan basa nggih. Latihan basa. Peduli. Oh, orang tua saya ini kok lagi sibuk. Apa yang saya harus lakukan? Jangan sampai anak-anak ini nanti kalau pulang terus kemudian teklan HP sedina suwengi, ya. Kon lapor-lapor ra gelem. Jangan sampai seperti itu. Apa yang kamu dapatkan dari pesantren itu? Praktekkan di rumah. HP yo monggo tapi ojo over juga. Ketika orang tua ini sibuk apa, mungkin masak bantu, mungkin nyapu bantu ngambilkan tempat sampah, bantu ngambilkan sapu, atau yang lain. Begitu juga keberadaan kita untuk masyarakat. Nah kok, loman. Jadi wong niku ngenten Kang. Gampangan ngenten lho. Jaluki tulung wong niku mudah untuk memberi. Selagi memang kita tidak dimanfaatkan nggih. Jadi memang itu kita dibutuhkan. Dan niatnya ikhlas. Mboten usah aku nek ngene iki leh apa. Enggak usah seperti itu. Nggih. Enggak usah seperti itu. Karena apa? Orang ikhlas itu nanti hasilnya tidak terbatas. Langsung Allah yang memberikan reward atau memberikan pahala, memberikan balasan. In ajriya illa 'ala Allah. Di opahku ditanggung oleh Allah. Kewajiban saya selama hidup, apa yang diberikan Allah kepadaku, saya berikan pada orang lain. Kalau saya diberi ilmu oleh Allah, saya dulu bodoh. Ketika saya diberi ilmu ini harus saya tularkan pada orang lain. Karena apa? Karena saya juga diberi oleh Allah. Saya dulu nggak punya apa-apa. Kemudian Allah memberikan saya harta. Sebagaimana Allah memberikan aku harta, aku berikan juga kepada orang lain. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah seperti juga Allah berbuat baik kepada kita. Ya, ini motivasinya kudune ngono. Kok memberi loman ya, dengan apapun ya, hartanya, ya, tenaganya, ilmunya. Betul usah mikir engko oleh apa? Pahala ditanggung oleh Allah, balasan dari Allah. Kemudian husnul khuluq. Ya, sekali lagi bahwa dakwah kita harus dibarengi dengan dua hal. Ini kalau ingin sukses ya. Takok, loman, jangan nek perlu aja mengambil keuntungan, tapi bagaimana kita memberikan pada orang lain. Insya Allah keuntungan itu ya nanti tetap dapat ya dari mana Allah memberi. Min haitsu la yahtasib. Kemudian husnul khuluq. Husnul khuluq ini akhlaknya bagus. Masya Ustadz karo santri nggih. Akhlaknya kudu sing sae. Napa nggih? Gampangane digawe partner apa?
konco belajar enten mawon nggih. Konco belajar. Seperti saya dan kalian ini juga sama. Saya juga masih belajar, kalian juga. Jadi kita sama-sama belajar. Mungkin saya lebih tahu ada hal yang sampean belum tahu. Itu bukan masalah saya pinter ngono mboten, cuman ya roh dhisik ngono ae nggih, roh dhisik. Mangke menawi sama-sama berjenjang, sama-sama berkembang nggih. Nggih padha akhire. Padha mungkin lho, sampean kok ngilmune akeh, Pak? Aku roh dhisik. Roh dhisik. Saya juga diberitahu oleh orang-orang sebelum saya. Yang lebih dahulu tahu sebelum saya. Kemudian saya lebih tahu dulu daripada kalian, saya berikan. Bukan masalah saya pandai. Saya lebih dulu tahu. Lebih dulu tahu. Dan saya dulu juga nggak tahu, diberitahu oleh orang-orang yang lebih dulu tahu. Yang ngonten itu estafet ilmu. Terus sak beja-bejane wong niki yang mereka hidup dalam lingkaran kebaikan, ya. Lingkaran estafet keilmuan tadi, lingkaran dakwah, ini hal yang luar biasa, nggih. Nah, menika mugi wonten manfaatipun, amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin.